Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak terasa ibadah Ramadan sudah berlalu satu pekan dari hari Selasa. Sekarang sudah hari ke-9 ya, Selasa, Rabu. Sekarang kita memasuki hari ke-9 dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian pekan kemarin. Pekan kemarin kita membahas surat At-Tahrim ayat ke-6. Sekarang kita akan bahas surat At-Tahrim ayat ke-8, masih kaitan dengan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kemarin kita sampaikan ada 89 ayat kurang lebih, ayat-ayat yang berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang kita akan bahas ayat terakhir ya tentang ya ayyuhalladzina amanu, karena terakhir di dalam surat At-Tahrim. Setelah surat At-Tahrim tidak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali itu pernah ditanya tentang takwa. Kata beliau, takwa itu adalah yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua wal qanaatu bil qalil, qanaah, menerima atas apa yang Allah berikan walaupun mungkin seolah-olah itu sedikit, padahal tentu pemberian Allah sangat banyak. Kemudian wal amalu bit tanzil, mengamalkan sesuatu sesuai dengan Al-Quran. Yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Itu yang disebut dengan ketakwaan. Nah, firman Allah SWT menarik tentang al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang beda antara takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk Allah. Kalau kita takut kepada orang, biasanya kita akan menghindar. Kita takut kepada binatang buas, kita akan menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, bukan menghindar tapi mendekat. Nah, di antara cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertaubat seandainya kita melakukan kesalahan. Itu sesungguhnya adalah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya bertaubat, kita pun siap menerima konsekuensinya jika memang di dunia harus dihukum. Karena kan orang melakukan kesalahan itu ada dua hukuman, satu hukuman di dunia, yang kedua hukuman di akhirat. Nah, orang yang bertaubat itu dia siap menerima konsekuensi walaupun dia harus dihukum di dunia. Bahasa sederhananya seperti itu. Contoh Bapak firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah itu kan ada namanya Al-Ghamidiyah. Jadi Al-Ghamidiyah itu seorang wanita yang berbuat zina. Jadi dalam sejarah ada orang wanita yang berbuat zina, dan dia mengakui perbuatan zinanya itu di hadapan Nabi. Dia datang, ya Rasulullah, saya ini berbuat zina. Rasulullah itu tidak menerima, kok ada orang ngaku zina. Kata dia, ya Rasul, saya benar berbuat zina. Benar, iya. Sampai akhirnya diulang-ulang sama Rasul sampai 3 kali diulang oleh Nabi. Tetap jawabannya saya berbuat zina. Silahkan saya tegakkan hukumannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kebetulan wanita ini sedang hamil. Maka kan dalam penegakan hukum syariat, ketika ada sesuatu yang ada seorang yang sedang hamil, dia harus dieksekusi, maka tidak langsung dieksekusi, dibiarkan dulu lahir. Akhirnya si wanita ini dipanggil oleh Rasul, ahli warisnya, keluarganya. Tolong wanita ini dijaga, nanti ketika sudah melahirkan dan menyusui, kembalikan ke kami. Akhirnya setelah menyusui, sedang melahirkan, menyusui, kemudian dikembalikan kepada Rasul, dan akhirnya dihukum. Dan hukumannya kan bagi wanita dan laki-laki yang berbuat zina, seandainya dia sudah menikah,
maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Jadi dilemparin pakai batu sampai meninggal dunia. Akhirnya dilakukanlah hukuman tersebut dan sampai meninggal dunia. Setelah dihukum sampai meninggal dunia, maka waktu itu Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolatkan wanita tersebut. Waktu itu ada yang protes, yaitu Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, wanita pezina ini kita solatkan. Nah, kemudian kata Rasulullah, iya disolatkan. Kemudian Umar tidak mau waktu itu. Kata Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 80 orang penduduk Madinah, maka akan cukup taubatnya ini. Dan akhirnya ketika itu Umar bin Khattab mau mensolatkan wanita tersebut. Artinya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini bahwa orang yang takut kepada Allah itu diantaranya adalah kalau dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat dan siap menerima konsekuensinya. Dan ternyata di dunia dia dihukum, tapi di akhirat dia mendapatkan kemuliaan. Kata Rasul, tidak ada orang yang seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada 80 penduduk Madinah cukup. Artinya dia betul-betul taubat dan nasuha. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, punten ya. Saya bukan membolehkan perbuatan jahat gitu. Makanya mungkin ada orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian ketangkep. Dan ketika ketangkep ini jangan-jangan dengan ketangkep itulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti berarti yang ketangkep dijamin bertaubat, enggak juga. Ada yang melakukan kesalahan ketangkep, dimasukkan ke penjara, kemudian ketemu temannya yang lebih jahat lagi, akhirnya keluar lebih jahat, banyak juga seperti itu. Tapi maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa taubat itu betul-betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia betul-betul bertaubat. Nah, makanya pada hari ini kita akan bahas tentang surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Di dalam Al-Quran itu ada taubat, ada istighfar, kan begitu ya? Ada taubat, ada istighfar. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-istighfar idza dzukira mufradan yuradu bihi taubah ma'a talabil maghfirati minallah. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata istighfar tapi tidak ada kata-kata taubat. Contoh di dalam surat Nuh ayat ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau ada kata-kata taubat berdiri sendiri, maka maknanya adalah taubat. Jadi kalau kata-kata istighfar di dalam Al-Quran berdiri sendiri, itu maknanya adalah taubat disertai memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna taubat kalau berdiri sendiri ya termasuk di situ istighfar. Tetapi ketika ada kata-kata taubat dan istighfar disatukan di dalam satu ayat, contohnya di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya adalah di dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, maka fal istighfaru talabu wiqayati syarri ma madha. Jadi kalau istighfar maknanya adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan taubat kalau dibarengkan antara taubat dengan istighfar dalam ayat, sedangkan taubat adalah ar-ruju wa talabu wiqayati syarri ma yakhafu fil mustaqbal. Maka taubat itu adalah ar-ruju, kembali ketika dia melakukan kesalahan dan dia takut dan dia berhati-hati supaya di masa yang akan datang tidak terkena maksiat yang serupa. Nah, ini adalah bedanya istighfar dengan taubat. Jadi itu ya. Jadi kalau istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang terdahulu, sedangkan taubat itu adalah ar-rujuk, kembali, artinya sama, memohon ampun juga, tapi disertai dengan apa? Disertai dengan bersikap hati-hati supaya tidak terjerumus kepada dosa yang sama di masa yang akan datang.
Tadi kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kata Allah, asa rabbukum. Ketika kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rabb kalian ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini bahwa orang yang bertaubat itu minimal akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu, berarti ini juga cara Allah kita akan memasukkan ke surga. Maka yang kedua adalah Allah akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kaitan dengan ayat yang kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi berahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita lihat dari ayat ini, prioritas kehidupan kita sesungguhnya adalah bagaimana supaya kita bisa selamat di akhirat. Saya kemarin kebetulan diminta ngisi kajian ya tentang as-sa'adatu fid dharain. Jadi kebahagiaan dunia akhirat. Jadi judulnya adalah bahagia dunia akhirat. Nah, memang ada pertanyaan begini, karena kebetulan juga acaranya talk show gitu, jadi walaupun melalui Zoom. Nah, pas ditanya, Ustaz, bolehkah kita meminta kebahagiaan di dunia? Itu pertanyaannya. Boleh nggak kita minta kebahagiaan di dunia? Saya bilang boleh. Salah satu hal yang membolehkan kita minta kebahagiaan di dunia adalah doa sapu jagat. Kan kita kalau doa kan kalau ada khutbah atau apa gitu, kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah berarti pertanda khutbah itu selesai gitu. Itu biasanya pertanda. Kalau berdoa udah lama Rabbana atina berarti doanya beres. Makanya disebut dengan doa sapu jagat. Ini tapi jangan dipelesetkan gitu. Jadi kalau ada orang punya istri hasanah dengan Khadijah gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah juga tetap ya, jangan sampai dipelesetkan. Nah, tapi kembali tadi bahwa doa ini kan menunjukkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku mohon kebaikan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Artinya kebahagiaan di dunia adalah jangan sampai dengan kita mencari kebahagiaan di dunia lupa kebahagiaan akhirat. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, Rabu depan kita insya Allah akan bahas tentang jangan sampai kebahagiaan di dunia ini, salah satunya adalah kebahagiaan itu adalah harta, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu, tujuan akhir kita itu adalah sesungguhnya bagaimana kita diselamatkan dari api neraka. Lihat di dalam surat Al-Imran di ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja di antara kalian yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling beruntung itu siapa? Orang yang ketika dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Kan kemarin dibahas sedikit tentang neraka ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 kan sedikit dibahas tentang neraka itu, tentang penjaganya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang neraka itu kan, neraka itu penduduk neraka minumnya adalah, yang diminum adalah air hamim. Hamim itu adalah air yang mendidih. Kemudian yang kedua makanannya zakum. Zakum itu adalah makanan tumbuh-tumbuhan yang berduri, yang mana ketika memakan maka ususnya itu akan hancur. Bahkan seandainya pohon zakum itu diturunkan ke dunia, dunia itu akan hancur. Ini adalah, kemudian juga minumannya adalah bukan hanya ma'un hamim, air yang sangat mendidih, termasuk juga minumannya adalah nanah. Ini kan ketika berbicara tentang neraka. Makanya Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis begini, kalau ada orang dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia tidak pernah merasakan kesulitan, kemudian dimasukin ke neraka sebentar aja, ditanya kamu pernah mendapatkan kenikmatan nggak? Nggak pernah. Saking sakitnya neraka. Begitu juga kebalikannya, orang yang dari sejak hidup sampai meninggal dunia tidak pernah mendapatkan kesenangan, bahasa kitanya begitu. Kemudian ketika di akhirat kelak dimasukkan ke surga, padahal surganya itu adalah surga paling rendah. Ketika ditanya,
kamu pernah gak mendapatkan kesulitan selama dunia? Saya belum pernah mendapatkan kesulitan. Makanya Bapak Ibu, kesempatan kita adalah, mohon maaf, kesuksesan kita sesungguhnya itu adalah ketika kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah kesuksesan yang hakiki. Nah, supaya kita sukses yang hakiki itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Makanya pada kesempatan ini kita akan bahas ayat ini, dan mungkin nanti kita bahas apa tanda-tandanya orang yang taubatan nasuha, ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang kaitan dengan taubatan nasuha ini, kapan apa tandanya orang taubatan nasuha itu diterima. Kemudian yang berikutnya adalah apa hal-hal yang bisa mendorong kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bahas di sini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat. Memang para ulama ketika ditanya apakah yang dimaksud dengan taubatan nasuha, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan taubatan nasuha adalah, kata beliau, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, menyesali akan dosa-dosa yang telah berlalu dan berjanji untuk tidak mengulangi. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi satu, menghindari dosa. Yang kedua, kalau dia melakukan dosa maka dia menyesali dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau kata Umar bin Al-A'la berkata, beliau pernah mendengar Hasan Al-Basri mengatakan taubatan nasuha adalah kamu benci dosa sebagaimana kamu mencintai melakukannya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang melakukan dosa itu kan senang. Ada yang tidak senang melakukan dosa. Kebanyakan orang tuh senang melakukan dosa itu. Sehingga kenapa ya dosa? Karena yang namanya kemaksiatan itu adalah disebutkan di dalam di dalam sebuah hadis, khuffatin naru bisyahwat. Yang namanya neraka, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Coba Bapak Ibu kebayang ya, siang-siang di bulan Ramadan ada es kelapa muda. Saya kemarin lihat ada orang siang-siang lagi minum es kelapa muda. Kebayang kan? Ya kan enak kan? Yang namanya surga, yang namanya neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang enak. Nah, taubatan nasuha itu adalah kata Imam Hasan Al-Basri, kamu bertaubat kepada Allah ya, dengan membenci dosa yang pernah kamu lakukan seperti kamu mencintai dosa itu, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kata Umar bin Khattab, dosa itu adalah taubatan nasuha, bertaubat terhadap dosa kemudian tidak mengulanginya, sebagaimana susu tidak dapat kembali ke kelenjarnya. Jadi intinya adalah ini yang disampaikan oleh para ulama, taubatan nasuha seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, dari apa kita harus bertaubat? Ini kan pertanyaannya. Maka dari apakah kita bertaubat? Maka kita bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan. Mau itu dosa besar, karakternya dosa besar. Al-Imam Ad-Dhahabi punya buku namanya Al-Kabair. Ini bukunya berbicara tentang dosa-dosa besar. Kata para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya itu diancam dengan neraka. Itu namanya dosa besar. Contoh kata Rasul, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Jauhi 7 dosa besar. Di antaranya apa? Syirik, kemudian memakan riba, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian sihir. Pak, hati-hati. Ini sihir termasuk dosa besar. Dan sihir itu sekarang penting ya. Sihir itu dunia perdukunan, Pak. Sekarang bisa di handphone. Hati-hati. Bahkan saya kemarin lihat di salah satu media sosial, itu di masjid sendiri, Pak. Di masjid saja ada sihir. Gimana maksud ada sihir itu? Di masjid, di temboknya itu ada rajahnya, Pak. Nah ini hati-hati, mungkin orang nggak sadar kalau itu ternyata bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Saya juga pernah sholat di salah satu masjid. Di sini pada nggak ada jam. Jadi di masjid itu ada jam, kan biasanya suka ada jam gede. Pas di jam gede itu naik kertas gitu. Saya iseng dilihat, ternyata itu teh raja. Jadi bahasa kita mah jimat. Di rumah makan atau di rumah kan, punten kalau di kampung-kampung kadang di rumah teh di atasnya sok aya kan bambu kuning gitu kecil gitu disimpan. Atau punten Bapak Ibu, di kita suka ada tuh
Kalau ibu-ibu habis melahirkan, nah orok katanya bayi di bawahnya terus dari semenang panglai kayak bahasa Indonesia namanya. Ada panglai terus ada pesoleti, gunting leutik. Nah, saya mah sebenarnya gitu nya ketika bayi kecil itu cenah budak teh ceurik wae meureun cenah diganggu kun. Terus kenapa teh dituna we eta pesoleutik cenah tong pesoleutik atau hubungan ke bedog cenah. Kunaon ari bedog ari pesoleutik mah kan jangan naon kita pesoleutik mah ari bedog mah kan bisa ngalah suluh cenah di kampung. Ini kan hal-hal seperti itu. Ini berbuah syirik, hati-hati. Ini termasuk dosa besar. Kemudian benar kalau ada di kampung-kampung masuk ayat, bukan di kota gimana ayat, bukan di kampung. Itu kan anak kecil suka pakai apa? Kalung ini. Bukan berarti pakai kalung jadi syirik, enggak. Cuman suka ayat kan pakai kalung yang di sini nanti ada kayak kotak gitu. Nah itu terajar di sini. Nah itu termasuk syirik, hati-hati. Ya, itu termasuk syirik walaupun kita jangan gampang memvonis orang kaitan dengan syirik. Jangan jangan gampang memvonis. Bisa jadi karena dia tidak tahu dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan babi. Jadi kita bertaubat kepada Allah dari dosa besar dan dosa kecil. Kemudian juga baik itu dosa antara kita dengan Allah, termasuk juga dosa antara kita dengan sesama. Kalau di buku ini dijelaskan baik itu dosa yang dilakukan oleh badan kita, atau dosa yang dilakukan oleh lisan kita, atau dosa yang dilakukan oleh hati kita. Nah di sini dosa hati ini beliau bahas dengan panjang lebar. Maka di sini yang pertama kata beliau, baik maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh dengan tangan, dengan telinga, dengan perut, punten, dengan alat kelamin, mata yang memandang aurat yang diharamkan, telinga yang selalu mendengar aib saudaranya. Jadi dosa yang dilakukan oleh fisik kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Dan semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita kan sering baca surat Yasin di masyarakat kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh lisan secara khusus. Contohnya adalah bohong. Nah, ini hati-hati. Ini berbohong. Nah, mungkin kalau sekarang bukan hanya lisan yang berbohong, jempol hati-hati. Jempol yang bisa berbuat bohong sebentar. Gimana jempol berbuat bohong? Nah, dengan ngetik gitu ya. Nah, ini hati-hati. Kemudian tadi ghibah, namimah, menipu, mencela, mengumpat, janji palsu, menuduh wanita berzina dan sebagainya. Kemudian juga ini termasuk adalah dosa yang dilakukan oleh hati kita. Nah, ini yang paling berat. Kalau dosa dilakukan oleh tangan sadar. Dosa dilakukan oleh mata sadar. Yang paling berat itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati. Makanya hati ini harus selalu kita jaga. Apa contohnya Pak? Contoh dosa yang dilakukan oleh hati. Kita melaksanakan ibadah. Nah ibadah itu kan kadang ada tidak ikhlasnya. Jadi setan itu akan menggoda kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau orang yang beriman nggak mungkin begitu adzan berkumandang mesti sholat, nggak bakal. Pasti setan itu menggodanya gimana? Adzan berkumandang, karek di adzan. Kemudian seandainya dia wudhu, ketika digoda setan itu, maka setelah berwudhu pasti setan membisikkan lagi, gimana di husnul? Kayak ulah 10 menit ingat lagi. Mau maghrib gitu ya. Kemudian seandainya dia tetap berangkat ke masjid, maka setan akan menggoda kita gimana? Salah satunya adalah dia ke masjid. Ketika dia ke masjid, kalau seandainya dia belum tergoda juga seperti dia berangkat ke masjid. Ketika ke masjid ini yang paling berat. Bisa jadi dengan ujub, takabur. Ujub itu apa? Ada gurur namanya. Gurur itu apa? Dia tertipu, dia merasa saya lebih baik dibanding yang lain. Ketika sholat, contoh sholat di kiri kanan. Orang nggak tahu kalau kita ujub ataupun gurur. Sudah begini dalam hati ngobrol. Pak, hari bapak buah jam sabaran tadi. Wah, 5 jam 3 kirang saparapat. Jam 3 kurang seperempat. Terus dia dalam hati, kurang jam 3 kurang 4 itu beda sama menit pada itu. Dalam hatinya, saya lebih baik dari dia. Ini kan dosa. Makanya dosa hati itu, para ulama mengatakan, dosa yang dilakukan oleh hati ini ya, lebih berbahaya dibanding dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Makanya pantas kalau kita doa kita kan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau fisik kita sakit itu kerasa. Kalau hati sakit ini enggak kerasa.
Saya ada materi tentang at-tawazun. Tawazun itu harus seimbang. Kan manusia itu terdiri dari fisik, terdiri dari akal, terdiri dari ruh. Fisik perlu makanan. Apa makanan fisik? Ya nasi yang tadi kita makan sahur, itu makanan untuk fisik. Kalau kita tidak makan, paling juga sakit. Kalau enggak ya mentok-mentok paling meninggal. Itu ujungnya kan seperti itu. Kalau sakitnya fisik. Kemudian akal perlu ilmu, perlu makan, perlu makanan akal apa? Dengan mencari ilmu. Kalau akal kita tidak ditambah dengan ilmu, paling kita bodoh. Dan ini adalah kalau fisik itu kerugiannya untuk diri sendiri. Tapi yang terakhir adalah ruh. Ruh ini perlu makan. Makanannya apa? Nah, makanan ruhiyah ini berzikir kepada Allah. Nah, inilah kaitan dengan hati. Ketika faktor yang pertama ini tidak diberi makan, tadi fisik kita tidak diberi makan, paling sakit meninggal dunia selesai. Tapi kalau ruh ini sakit, nah ini yang bahaya. Kalau hati ini sakit, Pak, bahaya. Dan ujung-ujungnya adalah punten. Penyakit hati itu ujung-ujungnya pasti urusan dunia. Saya dinasehatin mungkin oleh salah seorang ustaz. Seorang ustaz mengatakan begini. Kata beliau, akhi, katanya, orang itu tidak mungkin ada masalah kecuali semuanya urusan dunia. Itu pasti kata beliau. Dimanapun, di masjid, dimana pasti urusannya dunia. Karena tidak mungkin orang bersengketa, orang berselisih kalau urusan akhirat. Dan itu bermula dari hati, ujung-ujungnya. Contoh begini, ada nggak Bapak Ibu di sini tadi ada yang tahajud, terus coba baturan hari mana tahajud wae, kan nggak ada. Ngamak gitu yang tahajud, kayak orang impak sambil mana impak wae, ayo gitu. Malah ada, gara-gara impak aja. Tapi Pak urusan dunia pasti, dimanapun Pak. Di masjid, di sekolah, di yayasan, di rumah, di mana pasti urusan dunia. Ada Pak, ini saya pernah ceritakan waktu kajian tentang Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin berdua pertemuan ketiga ya, keburu pandemi. Itu Pak ada satu masjid Pak, kan 2 lantai masjidnya, lantai 2-nya digembok Pak. Kunaon coba digembok? Kan bingung, gara-gara pemilihan ketua DKM incumbent-nya eleh Pak. Kan ujung-ujungnya kan dunia, ada urusan dunia kan? Kan masjid mah urusan dunia kan? Ibadah kan? Tapi urusan kurang eleh. Kan ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya adalah hati. Makanya hati-hati Pak. Makanya di sini disebutkan kata beliau, sedangkan maksiat hati adalah takabur, dengki. Nah ini kan dengki, penyakit dengki. Kemudian pamer, khianat, menghasut, kikir, bakhil, cinta dunia, ujub dan sebagainya. Dan kata beliau, urusan hati ini, maksudnya apa? Maksiat hati ini lebih besar dan lebih berbahaya dibanding maksiat badan. Kenapa? Ada 4 hal kata beliau. Yang pertama, karena hati adalah pokok bagi suatu tubuh, yang mana jika dia baik maka akan baik seluruh anggota badan. Tetapi jika dia sudah rusak maka seluruh anggota badan pun akan binasa. Dialah sang kamong yang jika dia baik, mereka yang akan diasuh akan menjadi baik pula. Makanya betul kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad. Beberapa Allah SWT tadi kembali bahwa hati inilah sumber kebaikan. Makanya para ulama mengatakan, kenapa Abu Bakar ini tidak bisa dikalahkan kebaikan? Kenapa? Karena hati beliau itu bersih. Sob Bapak ya, gini kan. Kalau saya ke masjid mau taraweh, kemudian kebenaran imamnya tidak saya sukai, kira-kira ke masjid mau apa? Gara-garanya apa? Kan hati. Ya kan ujung-ujungnya apa? Mau ibadah gitu jadi. Sok apa gini, kita mau berbagi dengan sesama. Kalau hati kita kotor, ningali jelema eta, mau tulus mana nanti. Ya kan, hatinya kotor. Kita mau ikut pengajian, pas lihat saya mau izin ke ieu. Kan pasti apa? Ujung-ujungnya nggak bakalan ada. Ini di masjid, di masyarakat juga sama dimanapun. Makanya hati ini adalah sumber segala-galanya. Makanya pada mata Allah SWT kita harus jaga hati. Yang kedua, hati inilah yang akan menyelamatkan kita pada hari yang mana anak dan harta benda tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak di hari kiamat tidak ada gunanya kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian berikutnya yang ketiga, sesungguhnya maksiat hati inilah yang mendorong terjadi maksiat zahir, maksiatnya anggota badan. Contoh, cinta terhadap dunia akan menjadikan manusia melakukan dosa, kan begitu? Hubud dunia, cinta dunia.
Makanya hubudunya teh bahasa Indonesia Sukabumi. Sukabumi itu hubudunya. Hubud kan cinta, hari dunia teh bumi kan, berarti hubud dunia teh suka. Jadi kalau mau ditanya bahasa Arab Sukabumi nama hubud dunia. Hubud dunia. Tapi jangan Pak ya. Jadi kalau nama tempat nggak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pasar Minggu Suk Ahad nggak ada Pak. Ya, kalau orang Arab tanya, ayo tetap mau pergi kemana? Suk Ahad nggak ada Pak, Suk Ahad. Pasar Minggu. Mereka ke pasar Minggu, adhabu ila pasar Minggu, itu nggak usah diterjemahin. Jadi tempat itu nggak usah diterjemahin. Sukabumi jadi Suk Ahad gitu, apa? Jadi hubud dunia. Nah, ini Pak. Jadi hati inilah kenapa kita melakukan dosa? Karena hati kita. Orang cinta dunia kan, ini cinta dunia itu kan urusannya dengan hati. Karena dia cinta dunia, ujung-ujungnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Hubud duhur, cinta dia ingin tampil terdepan terus. Ini kan juga penyakit hati. Kemudian dengan penyakit hati itu artinya dia menghalalkan segala cara. Nah, cinta dunia ini disebutkan kata Rasul, cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan. Penyakit kikir cenderung mendorong manusia melakukan kesalahan, diantaranya memutus tali persaudaraan dan hanyut dalam kemaksiatan. Jadi Nabi SAW selalu bersyukur, disebutkan di sini bahwa Nabi SAW yang selalu bersyukur kepada Tuhannya bersabda, jauhilah kikir, karena kikirlah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Mereka diseru berbuat bakhil hingga mereka bakhil. Mereka diperintah memutus tali silaturahmi dan sebagainya. Jadi al-bakhil, pelit itu juga asalnya dari hati. Nah, ini adalah bahayanya penyakit hati. Kemudian berikutnya adalah maksiat hati ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena maksiat anggota badan timbul karena kelalaian dan lemahnya iman. Dengan segera dia kembali kepada Allah, mengingat Allah, bertaubat kepadanya. Berbeda dengan maksiat hati, sedikit sekali orang yang dapat menyadari. Tadi Pak, kalau orang punten ya, kalau orang melakukan kesalahan yang sifatnya fisik itu biasanya sadar. Tapi kalau orang melakukan maksiat hati, sulit untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena orang kadang nggak bisa membaca. Makanya ternyata ada buku Pak ya, khusus membahas tentang penyakit hati ini. Sampai disebutkan di situ ada 39 penyakit kalau nggak salah, 36. Bukunya 3 jilid, disebutkan di situ judulnya adalah Afatun alat Thoriq. Afatun alat Thoriq itu adalah hal-hal yang akan menghalangi dia sukses di perjalanan. Salah satunya penyakit hati di situ, hasad, gurur, kemudian juga menunda-nunda pekerjaan, cinta dunia, melalaikan amalan harian. Ini adalah penyakit-penyakit yang harus dihindari. Dr. Sayyid Muhammad Nur menulis khusus tentang itu. Nah, kembali tadi Pak. Jadi kalau kita bertaubat itu dari apa? Dari segala dosa yang kita lakukan, termasuk juga dosa apa? Termasuk juga adalah dosa yang dilakukan oleh hati kita semuanya. Makanya kan kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana. Ini kan karena bahayanya kaitan dengan dosa yang dilakukan oleh hati. Bukan berarti dosa yang dilakukan oleh anggota badan tidak berbahaya, enggak. Tapi dosa hati juga adalah sangat berbahaya. Tapi kemudian tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mungkin saya tidak akan bahas kaitan dengan syarat diterimanya taubat, cuma disebutkan saja. Satu, syarat taubatan nasuha itu adalah menjauhi diri dari maksiat. Jadi jauhi kemaksiatan yang telah dilakukan. Kalau dia melakukan pelanggaran syariat, maka tinggalkan. Orang minum khamr, ya tinggalkan minum khamr. Yang kedua adalah hendaklah dia menyesali dosa yang dilakukan. Yang ketiga adalah berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Ini adalah syarat taubatan nasuha. Kemudian berikutnya yang keempat, Bapak Ibu, kalau ada hak orang lain harus dikembalikan. Jadi kalau ada hak orang lain yang diambil, maka dia harus dikembalikan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu, kan tadi yukaffir ankum sayyi'atikum. Dengan kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa amalan apa saja yang akan mengampuni dosa-dosa kita? Yang pertama adalah tadi dengan taubat, jelas. Ya, tadi sudah disebutkan taubat. Kemudian yang kedua adalah dengan istighfar. Jadi amalan yang akan menghapus dosa kita itu adalah taubat, kemudian istighfar. Karena ini pembahasannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang akan menghapus dosa-dosa kita itu adalah taat dan berbuat kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, satu taubat, kedua istighfar, ketiga hendaklah kita melakukan berbagai macam jenis ketaatan dan amal-amal soleh. Setiap muslim hendaklah menggunakan kesempatan sebelum ajal datang menjemputnya. Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Lakukanlah 5 hal sebelum datang
5 hal. Salah satunya adalah wahayatuka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum mati. Ya mumpung kita diberikan usia, maka perbanyaklah ibadah. Kan alhamdulillah Bapak Ibu mah dekatnya kuburan mah. Seandainya penduduk kuburan teh gitu nya bisa harudang deui gitu nya. Jika nama yang teh kadararia ka masjid ini. Mumpung dekat ke masjid ini. Kenapa? Karena orang sudah meninggal dunia itu pasti dia juga pingin Ramadan. Dia pingin menikmati ibadah Ramadan seperti kita. Nah, cuman kan mereka tidak bisa. Mungkin Bapak Ibu mah di sini tiap hari ada yang dimakamkan di sini. Hampir tiap hari lah ya pasti. Nah, ini kan harus menjadikan pelajaran buat kita. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakit. Mumpung sekarang kita sehat. Nanti di masa pandemi Covid-19 ini kan orang yang sakit itu sangat banyak banget. Ya sebenarnya hari-hari biasa juga banyak. Cuman kan dengan masa pandemi ini kan tahun kemarin mah masjidnya ditutup, sekarang mah masjidnya udah dibuka. Maka sering saya sampaikan di beberapa tempat. Ayo saya bilang yang dulu kangen masjid. Kan tahun kemarin mah masjid dibuka, di grup teramai, jeung masjidnya ditutup, ramai ini. Tata ngaramaikan eta teh aya teh kamar masjid itu. Ya kita mau husnuzon lah kamar masjid gitu. Husnuzon saja. Nah, tapi kan maksudnya gini, jangan sampai masa sehat kita tidak kita gunakan. Kenapa? Karena begini Pak, kalau kita sakit, kemudian tidak bisa melakukan kebaikan, kalau kita biasa melakukan kebaikan ketika sehat, tetap akan dicatat melakukan kebaikan. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita sakit dan ketika sehat biasa melakukan kebaikan, maka ketika sakit itu tidak melakukan kebaikan jadi pahala. Ini bedanya. Kemudian kata Rasul juga apa? Wasyababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Dan ketika kita tua tidak bisa melakukan kebaikan, tapi ketika muda kita biasa melakukan kebaikan, itu pun akan dicatat seperti melakukan kebaikan. Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun, Abdullah bin Abbas menafsirkan ajrun ghairu mamnun itu adalah ketika orang sudah tua tidak bisa melakukan kebaikan, maka masa muda biasa melakukan kebaikan, maka pahalanya terus akan mengalir. Nah, ini kan berarti melakukan ketaatan. Ketika kita optimal melakukan ketaatan, hidup kita, sehat kita, masa muda kita, walaupun muda itu kan sampai berapa tahun sekarang? 60 tahun WHO. 60, jadi tenang, yang usia 59 tahun masih muda. Nah, kalau yang usia 60 tahun ke atas, ya remako lah, remaja kolot. Ya masalahnya itu aja. Jadi masa muda. Ya tapi kan kalau sehat kita pasti menerima itu. Kemudian wagina kako berapa klika? Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kemudian berikutnya adalah wafaraghu qabla syughlika. Masa luangmu sebelum sempitmu, sibuk. Kan mumpung sekarang alhamdulillah Pak, masjid-masjid walaupun sekarang masih jarak dari sebagainya, kan kita masih diberikan kesempatan. Tahun kemarin saya full, tahun kemarin itu taraweh dari hari pertama sampai hari terakhir sendirian. Ya saya jadi imam, saya juga jadi makmum. Ustaz, nah hari istri nggak taraweh, ya kebetulan istri saya pas melahirkan. Jadi tanggal 1 Ramadan, malam tanggal 2 itu melahirkan. Jadi pas gitu, saya taraweh itu sendirian. Anak Ustaz nggak ikut, ya enggak, anak saya kan masih kecil-kecil. Nah, ini kan kebayang Pak, tahun kemarin kita tidak bisa melakukan dengan hal yang sama. Nah, mumpung kita tahun depan nggak tahu, mumpung sekarang masih dibuka, walaupun masih social distancing, kita sholat masih berjarak dari sebagainya, ayo kita optimalkan bersama-sama. Jadi yang ketiga adalah Pak, taubatan nasuha, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, ternyata taubat, istighfar, kemudian melakukan ketaatan dan berbuat kebaikan. Yang keempat, jauhi syirik. Nah ini, jauhi yang namanya dosa syirik. Nah, syirik bukan bahasa Sunda kan ya? Syirik bahasa Sunda mah beda. Ada syirik bahasa Sunda mah namanya iri dan tinggi, itu mah syirik. Oh, saya tahu syirik gitu. Itu mah syirik bahasa Sunda. Nah, bersih dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena dosa syirik ini diantara dosa yang kalau kita meninggal dunia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Allah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda. Jadi ini hadis kursi. Hai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar gunung, kemudian kamu menjumpai aku dengan tidak menyekutukan, la tusyriku bi syai'an. Jadi kalau kita datang menghadap Allah dengan dosa sebanyak-banyaknya, syaratnya satu,
tidak menyekutukan Allah, pasti Allah akan mengampuni. Cuman kan diampuninya beda-beda. Yang isi sebelah, ini kalau baju kotor kan, ya ada yang isi sebelah, ada yang pakai baju clean, pakai apa gitu. Itu aja bedanya. Jadi Allah pasti akan mengampuni. Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya Pak, yang kelima. Nah ini mungkin harus menjadikan perhatian buat kita. Ini bisa kita lakukan setiap hari, yaitu menyempurnakan wudu dan sholat. Jadi menyempurnakan wudu dan sholat. Jadi gini Pak, kalau kita wudu, kata Rasul, kalau kita membasuh muka, maka dosa kita itu akan bercucur, apa yang dilakukan dosa oleh muka ini, maka dosanya itu akan berguguran sebanyak air yang mengalir dari muka kita. Tapi bukan berarti orang itu mah emer-emer. Nah itu mah namanya bukan menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu adalah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi. Oh itu emer kan dosana loba jadi wuduna kita aja emer enggak. Itu namanya israf, berlebih-lebihan. Punten Mbak kalau wudu di bawah gitu ya. Akhirnya tuh terus pahit sekencang-kencangnya enggak. Ya justru itu namanya israf, berlebih-lebihan. Kemudian kalau kita membasuh tangan, maka setiap dosa yang dilakukan oleh tangan kita ketika kita berwudu, maka akan diampuni oleh Allah. Terus lamun mau senang di masjid kumaha? Ya, itu makan tadi kalau urusan dengan manusia harus dikembalikan. Nah, harus ada meminta maaf kepada orang tersebut. Tapi ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membasuh kaki, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita juga akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian berdiri untuk sholat 2 atau 4 rakaat dengan memperbaiki ruku dan khusyuk, lalu dia beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kita dengan wudu dengan sempurna. Nah, ini kan wudu ini setiap hari kita minimal 5 kali lah dalam sehari. Maka sempurnakan wudu dan sholat. Kemudian yang keenam, ini kaitan dengan ibadah yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu ibadah saum, sedekah dan haji. Ibadah saum kan jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian kalau dengan bersedekah, sedekah itu akan menghapus kesalahan kita seperti air, ya, seperti air yang memadamkan api. Termasuk sedekah yang kita lakukan, bukan kemarin saya sampaikan, berbagi dengan sesama. Termasuk juga memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kata Rasul, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzanbi. Siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik kepada sesama. Maksud berbuat baik kepada sesama itu kepada siapa? Kepada manusia, bahkan kepada binatang pun. Kita kan pernah dengar cerita seorang laki-laki yang kehausan. Kemudian dia turun ke sumur. Setelah itu dia naik ke atas, kemudian lihat anjing yang kehausan juga. Orang ini ingat, oh saya tadi haus seperti anjing ini. Sampai saking hausnya anjing itu yalhas. Yalhas itu apa? Jadi si mulutnya itu alat taruh. Jadi kan biasa kalau di pinggir sumur kan si tanahnya itu basah. Nah si anjing itu sampai menjilat-jilat tanah basah itu. Orang tersebut turun ke bawah, kemudian ngambil air pakai sepatunya, naik ke atas, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Apa dalam hadis? Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah bersyukur kepada orang tersebut dan Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Bayangkan. Jadi kita berbuat baik dengan sesama. Kemudian setelah itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah dengan kita berbuat baik kepada anjing, dengan berbuat baik kepada binatang, kita akan mendapatkan kebaikan? Kata Rasulullah, iya. Setiap memasukkan sesuatu ke dalam perut yang di situ ada ada jantung dan sebagainya, maka itu adalah akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini kepada binatang saja seperti itu. Tapi ini bukan dalil berarti boleh kita ngurus anjing, bukan Pak ya. Ini ada salah arti gitu. Maksudnya adalah bukan ini, tapi membantu sesama. Artinya kalau kita lihat di sini, apalagi kalau kita berbagi dengan sesama manusia. Artinya kita berbuat kebaikan dengan sesama manusia itu akan mendatangkan kebaikan. Intinya adalah supaya kita diampuni dosa-dosa kita, bertaubat dan istighfar, dan melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Karena kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaghfir lakum yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian orang tersebut karena dosanya sudah diampuni, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini kan kelebihannya. Jadi kalau kita bertaubat,
maka di samping dosa kita akan diampuni, kita pun akan mendapatkan apa? Kita pun akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, di sini saya tambah dari buku lain disebutkan bahwa bawa'is at-taubatu asbab istidamatiha. Nah, bagaimana ataupun hal-hal apa saja yang akan mendorong kita supaya kita bertaubat dan sebab-sebab kita selalu konsisten dalam bertaubat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, pertama ma'rifatu haqiqatit taubah. Maka kita harus tahu tentang hakikat taubat. Tadi kan sudah disampaikan taubat itu satu kan. Tadi menyesali perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi. Kemudian yang kedua adalah istisyaru awaqibid dzunub. Yang kedua adalah, ini yang paling apa? Yang kedua adalah supaya kita semangat untuk bertaubat adalah kita hendaklah mengetahui betapa besarnya akibat dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka dampaknya itu bisa di dunia wal akhir. Bisa di dunia juga bisa di akhirat. Bahkan Bapak Ibu, di antara dampak dosa itu, jangan-jangan ketika kita sulit melakukan kebaikan, itu pun karena dosa. Ada seorang ulama, dia menyampaikan, saya 1 bulan tidak bisa qiyamul lail, nggak bisa bangun qiyamul lail. Ketika ditanya, kenapa tidak bisa qiyamul lail? Ternyata bidan bin adnatuhu, saya melakukan dosa. Karena dosa yang saya lakukan. Dosanya apa? Dosanya katanya ringan. Dosanya apa? Ada orang sedang nangis di masjid, kemudian dalam hatinya terbesit, ini kan bahayanya penyakit hati. Dalam hatinya terbesit, saya tamat cerita api-api. Gara-gara itu sebulan saya tidak bisa qiyamul lail. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ada orang bertanya, saya ingin qiyamul lail. Malamnya, ya pun bahasa kita mah sudah nyeting alarm, namanya kita handphone genep gitu ya, alarmnya diurungkan kabeh. Alarm sudah disetting mun aya namanya. Wah, pokoknya saya ingin qiyamul, keinginan saya juga mau qiyamul lail. Tapi kunaon eta teh hudang? Kenapa saya tidak bisa bangun? Apa coba kata Hasan Al-Basri? Dunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu lah yang mengikat kamu sehingga kamu tidak bisa melakukan kebaikan. Nah, makanya firman Allah Subhanahu wa taala, inilah keuntungannya kenapa kita harus melakukan kebaikan. Karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Makanya di bulan Ramadan ini beda ya semangatnya. Kenapa? Karena memang puntennya secara rutinitas kebaikan itu lebih banyak di bulan Ramadan. Dan dosa-dosa juga ya di bulan Ramadan relatif mungkin sedikit. Sehingga kita bisa dibangun di malam hari, kemudian sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh, sholat duha, tilawah Quran dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita jauh dari dosa. Ini kan dampaknya kaitan dengan ibadah. Dampak juga kaitan dengan ya dunia juga banyak bencana, mungkin juga karena dosa. Tapi jangan sampai berarti di situ dosa unggul. Jangan sampai juga. Itu buktinya cuma di negara-negara kafir. Kata melakukan dosa tidak disiksa. Bukan itu. Maksudnya bisa jadi karena dosa yang dilakukan menjadikan bencana dan sebagainya, mungkin saja, mungkin. Tapi apalagi di akhirat tentu adalah kaitan dengan ini, adalah kaitan dengan dosa ini, mungkin juga karena dosa yang dilakukan. Makanya innal abda la yahmul rizqa bidan binusibu. Bisa jadi orang mempersulit rezekinya karena dosa. Kemudian berikutnya yang ketiga, supaya kita selalu semangat, selalu termotivasi untuk bertaubat, kita terus komitmen untuk bertaubat adalah hijranu sayyidil khalal wa mufaraqatu bi'atul isyan. Hendaklah kita menjauhi orang-orang yang melakukan dosa dan lingkungan yang tidak baik. Maksudnya begini, kalau ada si A suka minum khamr, kan pasti ada komunitasnya, ada komunitasnya. Nah, maksudnya adalah jauhi, kalau kita ingin terhindar dari meminum khamr, jauhi orang-orang yang suka minum khamr. Kenapa? Karena kalau kita dekat suatu waktu pasti akan balik deh kan, banyak kasus kan seperti itu. Jadi ketika orang sudah terjerumus kepada dosa, hindari orang yang suka melakukan dosa. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah qiraatul Quran. Dengan kita rajin membaca Quran. Kemudian berikutnya yang kelima adalah dengan doa. Kita banyak berdoa. Kan salah satu doa yang kita panjatkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah,
terimalah taubat kami. Kaitan dengan tapi sebagai penutup dari saya adalah beberapa Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira indikator seseorang taubatnya itu diterima? Indikator seseorang taubatnya diterima. Yang pertama adalah dia bersyukur kepada Allah atas hidayah dan taufik bisa bertaubat. Jadi itu. Jadi dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi Bapak Ibu bisa bertaubat itu adalah nikmat yang Allah berikan. Sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Yang kedua, al-mubadaratu lil amali shalih ba'da. Jadi indikator orang taubatnya diterima itu adalah orang tersebut semangat melaksanakan amal soleh setelah melakukan kemaksiatan. Nah, ini indikatornya. Kan punten Pak ya, kalau ada istilah sekarang kan orang hijrah gitu ya. Orang hijrah letak di antara ke masjid jadi rajin ke masjid. Nah, berarti itu taubatnya diterima oleh Allah SWT. Ini indikator, tapi bukan berarti oh si itu mah rajin ke masjid, karek taubatnya ulang. Oke, kita menilai orang gara-gara itu. Tapi masih ini kan indikator saja. Dan siapa yang bisa membaca? Kita diri sendiri. Jadi dia semangat untuk melakukan amal soleh. Ya. Makanya kata Allah, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dalam surat Al-Furqan ayat 70 ayat 70 dan 71 disebutkan kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengamalkan amal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya itu dengan kebaikan. Jadi orang tersebut yang tadinya biasa melakukan keburukan sekarang jadi melakukan kebaikan. Jadi Allah memberikan semangat kepada dia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya adalah mahabbatullahi wa rasulihi wal mu'minin. Dia cinta Allah, cinta Rasul dan cinta orang-orang beriman. Ini adalah di antara indikator bahwa orang tersebut taubatnya diterima. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al-khaufu minallah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ini yang paling penting adalah as-sa'yu fil istidrak. Mengejar ketertinggalan. Mungkin bahasa kitanya begitu. Mengejar ketertinggalan. Kan kita tahu ada Ikrimah bin Abi Jahal. Tahu kan Ikrimah bin Abi Jahal itu kan betapa jahatnya. Ikrimah ini orang kaya. Jadi orang kaya yang suka berinfak tapi sebelum masuk Islam infak. Infaknya digunakan untuk menghalangi jalan Allah. Jadi infak itu lebih umum. Infak itu bisa jadi infak fisabilillah, bisa infak fisabilil syaitan. Jadi infak itu bisa di jalan Allah, bisa di jalan syaitan. Nah, Ikrimah ini menyebutkan, kata beliau, kullu nafaqatin anfaqtuha li asudda biha an sabilillah fa wallahi la in talat bi hayatun la afanna dzalika kullah. Kata beliau, setiap nafkah yang dulu saya keluarkan, ini bahasanya setiap nafkah yang dulu saya keluarkan untuk menghalangi Islam, maka seandainya usia saya panjang, maka saya akan lipat gandakan nafkahnya itu. Dia bahasa kita begini, dulu sebelum saya hijrah, sebelum saya tobat, dari tahu ya lamun jam aku sate itu 1 juta. Nah, saya akan lipat gandakan sekarang jadi 2 juta, saya berinfak. Tapi dulu mah infaknya di jalan setan, sekarang infaknya di jalan Allah. Kalau dulu saya jarang berpuasa, maka berarti sekarang saya akan berpuasa sebanyak-banyak. Sehingga para ulama sering bertanya begini, bagaimana hukumnya orang yang zaman dulu ketika ya bahasa sederhana zaman jahiliyah kan orang menyebut gitu. Ketika dulu masih jauh dari nilai-nilai Islam, jarang sholat. Ya sholatnya nggak ada, ditinggalkan. Jarang puasa. Mungkin bawa teh puasa, batal puasanya puasa di rumah. Begitu keluar mah makan minum. Nah, bagaimana cara bertaubat orang ini? Memang contohnya sholat, sebagian ulama mengatakan kita harus diganti sholatnya itu. Contohnya dia berapa kali tidak sholat ya diganti. Sebagian lagi mengatakan ya karena dia melakukan secara sengaja, meninggalkan sholat, dia melakukan sengaja tidak berpuasa, maka sebagian ulama mengatakan maka tidak usah diganti sholatnya itu, tidak usah diqodho puasanya itu, tapi cukup dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan memperbanyak saum sunnah. Intinya adalah dari perbedaan pendapat ini adalah kalau kita bertaubat dulu jarang puasa, yang mau diqodho silahkan. Tidak juga ya, tadi ada perbedaan. Tapi yang disepakatinya adalah para ulama di antara dua ini adalah intinya dia hendaklah memperbanyak amalan sunnah. Kalau dulu dulu biasa tidak sholat, sekarang perbanyak amalan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau kata Ustaz Jalaluddin Asyadibi, kakaknya Ustaz Saiful,
Kata beliau, ini bukan apa? Ini beliau, dalam sehari itu kita jangan kurang dari 40 rakaat sholat. Bukan berarti ini harus 4, enggak. Ini kan ini ada dalilnya. Ya, cuman beliau mengatakan gini, jangan kurang minimal 40 rakaat dalam sehari sholat. Satu rawatib yang 12. Kan 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, dan 2 ba'da isya. Itu minimal rawatib. Berarti 12. Plus sholat wajib, berapa sholat wajib? 17, berarti 29. Plus sholat tahajud atau sholat malam 11 rakaat minimal. Jadi berapa tuh? 40 rakaat. Ya tentu kalau ditambah sholat duha, enggak gitu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat duha, kemudian sholat rawatib juga kan. Kalau tadi 2 sebelum zuhur, setelah 2 sebelum subuh. Potong betoto untuk subuh ke sholat rawatib enggak ada. Kalau ada subuh enggak ada. Kemudian 2 tadi kan 4 sebelum zuhur. Nah, kemudian 2 setelah zuhur. Nah, ada riwayat lain tambah 2 rakaat lagi. Jadi setelah zuhurnya 4. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian sebelum asar tadi kan nggak ada. Maka ada hadis lain, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah maghrib kan tadi tidak disebutkan. Maka kata Rasul pernah melakukan 1. Yang kedua, Rasul pernah memerintahkan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Kemudian juga kata Anas bin Malik, kami biasa sholat sebelum maghrib. Dan Rasul hadir dan Rasul tidak mencela kami. Nah, ini contoh adalah sholat-sholat sunnah yang bisa kita perbanyak. Ya tadi kalau rawatib minimal yang 12. Nah, kemudian sholat malam, kemudian sholat tahajud, sholat duha, kemudian juga bisa juga sholat syukrul wudu. Jadi setiap kita selesai wudu kita laksanakan sholat. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada as-sa'yu fil istidrak. Kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita. Ini maksud dari hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi itulah mungkin beberapa hal kaitan dengan bagaimana supaya kita indikator bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang taubat itu adalah penting buat kita dan memang pengaruhnya juga sangat besar buat kehidupan kita semuanya. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang baik itu adalah orang yang dia segera bertaubat kepada Allah ketika dia melakukan kemaksiatan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Bapak Ibu sudah jam 5.58. Mungkin saya tutup aja dulu kajiannya. Kalau nanti ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawabnya setelah ditutup. Ya, khawatir mungkin Bapak Ibu ada yang mau beraktivitas ke kantor dan sebagainya. Kita tutup dulu. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab setelah kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.